أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, bisa saling bermuwajahah walaupun hanya melalui media online dalam rangka masa ta'aruf siswa baru di Madrasah Aliyah Al-Khairat Kota Tarakan. Semoga apapun media yang kita gunakan tidak mengurangi keinginan kita, tidak mengurangi hasrat kita untuk saling mengenal satu dan lain, juga berusaha untuk mengenal pelajaran-pelajaran apa saja yang nantinya yang akan kita pelajari di Madrasah Aliyah Al-Khairat Kota Tarakan yang akan kita jalani kurang lebih selama 3 tahun. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi dan rasul, perjuangan kerja kerasnya mengantarkan kita semua dari gelapnya jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari keadaan susahnya kita beribadah sampai kita bisa menikmati indah dan nikmatnya beribadah tanpa ada gangguan apapun, tanpa ada halangan apapun, sehingga kita bisa terantarkan kepada halawatul iman, ya halawatul ibadah, manisnya iman dalam manisnya ibadah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kurniawan. Di Madrasah Aliyah Al-Khairat saya selaku Waka Sarana Prasarana, juga sebagai kepala lab untuk ujian akhir yang berbasis komputer. Adapun dalam mata pelajaran saya menjadi pengampu 3 mata pelajaran. Yang pertama Al-Quran Hadis, yang kedua bahasa Arab, yang ketiga Qawaid Al-Lughatul Arabiyah atau tata bahasa Arab. Jadi kita akan bertemu nantinya di 3 mata pelajaran itu. 3 mata pelajaran itu. Nah, ditambah juga nanti kita akan bertemu di setiap Jumat pagi. Apabila kita sudah belajar normal kembali, kita akan bertemu di setiap hari Jumat pagi kegiatan kerohanian yang akan diisi dengan pembacaan Ratibul Haddad dan pembacaan Nadham Aqidatul Awam. Nah, pada kesempatan ini saya mendapatkan materi untuk mengenalkan tentang Aqidatul Awam dan Ratib Al-Haddad. Yang pertama, mengapa kita perlu membaca Ratibul Haddad dan Aqidatul Awam? Yang pertama, Ratibul Haddad itu adalah amalan yang dianjurkan oleh pendiri Al-Khairat. Beliau adalah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang mana menganjurkan kepada kita semua Abna'ul Khairat untuk mengamalkan Ratibul Haddad di setiap harinya, di setiap hari. Nah, akan tetapi karena satu dan lain hal, kita tidak bisa meluangkan waktu secara total setiap hari, maka kami di Madrasah Aliyah Al-Khairat ini mengambil kesempatan pada hari Jumat saja kita membaca Ratibul Haddad. Apakah Ratibul Haddad itu? Ratibul Haddad itu adalah kumpulan-kumpulan zikir
yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya. Beliau berasal dari Hadramaut, Yaman, hidup pada tahun 1055 sampai 1132 Hijriah, yang mana kesemua zikir yang terdapat dalam Ratibul Haddad itu bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah seorang ulama besar, juga seorang wali min waliyullah, ya, wali min awliyaillah, seorang wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mempunyai kemuliaan dan keutamaan yang sangat banyak dan luar biasa. Dalam kisah yang masyhur yang pernah saya dengarkan dari guru saya tentang keutamaan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah suatu ketika beliau telah meninggal dunia, pada hari beliau meninggal dunia, pada saat itu ada seorang Arab yang pergi ke pasar. Dia ke pasar untuk membeli daging. Kebiasaan orang Arab itu adalah setiap dia membeli sesuatu atau membawa barang itu disampirkan di bahunya. Ada kantong yang dia bawa terus ditaruh di bahu seperti ini. Nah, ketika orang itu pulang dari pasar, dia lewatin masjid, banyak orang berkumpul. Dia bertanya kepada orang yang lagi berjalan menuju ke masjid, kenapa orang berkumpul di masjid ini, ada apa? Nah, dikatakan, hari ini Imam Al-Haddad meninggal dunia. Mari kita sama-sama menyolatkannya di masjid. Lalu laki-laki tadi yang dari pasar tadi langsung ikut. Ambil wudhu, ikut sholat. Setelah selesai sholat jenazah, dia pulang ke rumahnya. Daging tadi dia turunkan dari bahunya, mulai diproses, ya, dipotong kecil-kecil, dan dimasukkan ke dalam belanga, terus mulai direbus. Berlalu 30 menit, 1 jam, keadaan daging itu tidak berubah, tetap seperti daging merah yang tadi dibawa dari pasar. Ditambah 2 jam, 3 jam, bahkan sampai 6 jam, daging yang direbus tadi tidak berubah. Tetap seperti daging merah yang baru dibawa dari pasar. Tidak ada efek sedikit pun yang ditimbulkan ketika daging tadi direbus. Padahal sudah sampai 6 jam dipanaskan di atas api yang menyala. Akhirnya orang itu berhenti untuk memasak. Dia matikan kompornya. Di waktu yang sama azan maghrib berkumandang, dia pergi sholat. Setelah sholat, dia pergi menemui seorang ulama yang ada pada waktu itu. Dia kisahkan keadaan dagingnya tadi. Dia katakan, ya Syekh, hari ini saya mengalami kejadian yang aneh dan luar biasa. Saya memasak daging, sudah sampai 6 jam saya masak, tapi tidak masak-masak dagingnya. Bahkan tidak ada perubahan sedikit pun, sama seperti daging yang baru dibawa dari pasar. Artinya daging yang masih warna merah, itu yang tetap terjadi setelah dipanaskan selama 6 jam. Lalu si syekh tadi, ulama tadi, bertanya kepada si orang Arab yang beli daging itu, coba kau ceritakan perjalanan dagingmu. Dia ceritakanlah, dia pulang dari pasar, dia lewatin masjid, ada orang lagi mensolatkan Imam Al-Haddad. Setelah itu dia pulang. Langsung syekh itu mengatakan, di situ sebabnya. Karena semua orang yang ikut mensolatkan Imam Al-Haddad itu, insya Allah diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Bahkan daging yang ikut sholat dengan tidak sengaja karena disampirkan di bahu itu pun diharamkan oleh Allah dibakar oleh api dunia. Api neraka saja tidak akan bakar, apalagi apinya dunia. Sedangkan api dunia adalah hanya juz'an min sab'ina juz'an. Ya. Hanya 1 bagian dari 72 bagian panasnya api neraka. Api neraka saja tidak bisa bakar, apalagi api dunia. Masya Allah. Karena kemuliaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Imam Al-Haddad. Nah, kita berharap dengan kita mengamalkan amalan ratib, ya, yang disusun oleh beliau, kita bisa mendapatkan kemuliaan nantinya, insya Allah. Terutama kita bisa mendapatkan syafaat beliau
ya, karena di antara yang bisa memberikan syafaat itu adalah para aulia-nya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, itu sekilas tentang Ratibul Haddad. Adapun Aqidatul Awam, ya. Aqidatul Awam ini sejenis nazam atau syair-syair yang disusun, bukan disusun sebenarnya, karena berdasarkan sejarahnya, nazam Aqidatul Awam ini adalah berdasarkan mimpi yang dialami oleh al-alim Allama Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Ya. Jadi Syekh Ahmad Al-Marzuki suatu ketika bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada awal bulan Rajab atau hari ke-7 di bulan Rajab 1258 Hijriah. Berkata padanya dalam mimpi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini terdapat dalam syarah Aqidatul Awam dalam kitab Nurud Dalam, ya. Kitab Nurud Dalam disebutkan kisah ini bahwasanya Imam Ahmad Al-Marzuki itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kitab itu disebutkan ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami akhir lailatul jum'ah min awal jum'ati min syahr Rajab sadisin yawm hisaban min syuhur sanati 1258 sana wa ashab radhiyallahu anhu waqifuna haulahu. Jadi penyusun kitab ini bermimpi bertemu Rasulullah dan sahabatnya pada akhir malam Jumat. Ya, jadi pada malam Jumat itu menjelang subuh, itu dalam mimpinya beliau bertemu dengan Rasulullah SAW dan sahabatnya pada hari ke-7 bulan Rajab tahun 1258 Hijriah. Berkata Rasulullah SAW kepadanya, "Iqra'u manzumat at-tauhid allati man hafadhaha dakhala al-jannah." Bacalah nazam tentang tauhid dan barang siapa yang menghafalnya maka ia akan masuk surga. Wa nalal maqsuda min kulli khairin wa fikil kitabi was sunnah. Dan dia juga akan mendapatkan tujuan yang baik yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Terus Imam Ahmad Al-Marzuki itu bingung. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma tilkal manzuma ya Rasulullah?" Manakah nazam itu hai Rasulullah? Wa qala ashab lahu isma' min Rasulillah ma yaqul. Lalu yang menjawab adalah sahabat-sahabat Rasulullah berkata kepada Imam Ahmad Al-Marzuki, "Dengarkanlah apa yang hendak disampaikan oleh Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mulai berkata, "Qul abda'u bismillahirrahmani," ya. Faqala abda'u bismillahirrahmani ila akhir wa huwa qawlu wa suhfil khalil wal kalim fiha kalamul hukma wal ilma wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berkata, mengawali nazam, ya. Nazam Aqidatul Awam itu dimulai dengan kalimat ini, abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi sa'irul ihsani, ya. Ketika Rasulullah mulai membaca itu hingga akhir bait, lalu Rasulullah menyuruh, ya, Imam Ahmad Marzuki untuk mengulang apa yang dibaca Rasulullah tadi dari awal nazam, ya, sampai akhir. Nah, begitu selesai, ketika sang imam tadi terbangun dari tidurnya, terus dia ulang hafalannya, ternyata dia hafal nazam tersebut. Dia hafal nazam yang didapatkannya dari dalam mimpi tadi, Masya Allah. Ya. Akhirnya tidak cukup sampai di situ, pekan depannya itu dia malam Jumat dia bertemu lagi. Oh bukan, pada tanggal ke-28 Zulqa'dah, ya. Tadi dia Rajab. Terus pada malam Jumat hari ke-28 bulan Zulqa'dah beliau bermimpi lagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam mimpinya? Iqra' ma jama'atahu ay fi qalbika. Baca apa yang sudah ada dalam hatimu.
Jadi nadham tadi itu secara otomatis tertanam dalam hatinya al-alim al-Imam Ahmad al-Marzuki. Faqarahu min awwali ila akhiri wa huwa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ahmad al-Marzuki membaca nadham tadi dari awal sampai akhir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikelilingi para sahabatnya. Dan pada setiap bait yang dilantunkan, pada sahabat Nabi itu mengucapkan amin. Tuh. Bahkan ketika selesai dibacakan oleh Imam Ahmad al-Marzuki, Rasulullah mendoakan, semoga Allah memberikan taufik, ya, waffaqallahu ta'ala lima yurdihi wa qabla minka dzalika wa barak 'alaika wa 'alal mu'minina wa nafa'a biha al-'ibadil 'amin. Semoga Allah memberikan taufik terhadap apa yang diridhoinya, semoga Allah menerimamu atas nadham tersebut, semoga Allah memberkatimu dan orang-orang mukmin, dan semoga nadham tersebut bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Dan Imam Ahmad al-Marzuki pun diminta oleh Rasulullah untuk membacakan nadham tersebut di hadapan orang-orang. Nah, inilah nadham Aqidatul Awam itu nanti berisi tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, terus sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat-sifat wajib bagi Rasul, sifat-sifat mustahil bagi Rasul, dan banyak lagi nantinya, termasuk diantaranya adalah tentang Rasulullah, tentang keadaan Rasulullah, dan banyak lagi lainnya. Nah, nanti akan kita sama-sama mengamalkannya insya Allah. Kalau keadaan ini sudah bisa kembali lebih baik, maka nanti kita bisa sekolah normal, bisa saling bertatap muka, maka insya Allah di setiap hari Jumat kita akan mengamalkan atau membacakan Ratibul Haddad, dan kita tutup dengan pembacaan kitab Aqidatul Awam, sehingga insya Allah nantinya bisa menambah keyakinan kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita bisa mengenal bagaimana para malaikat dan rasul-rasulnya, dan kita bisa memiliki keyakinan dan keimanan yang kuat sehingga tidak mudah tergeserkan, tidak mudah tergantikan keimanan kita dengan paham-paham dan pendapat-pendapat yang banyak menyalahi pendapat para ahlus sunnah wal jamaah melalui penerapan daripada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan mengamalkan Ratibul Haddad, semoga kita bisa diberikan ketenangan, kita diberikan keafiatan, tidak ada rasa takut sedikit pun, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hal yang terjadi pada diri kita, sehingga nantinya kita bisa menjadi hamba yang baik, yang tidak mencari sembahan lain kecuali hanya berharap, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai Ratibul Haddad dan Nadham Aqidatul Awam yang akan kita amalkan setiap hari Jumat pagi insyaallah ketika kita sudah bisa sekolah dengan normal kembali. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.